Bang. Tapi ngomong-ngomong abang kok mirip Kainama? Jangan-jangan adiknya? Adiknya. Adiknya. Kemana abangmu? Ku cari-cari dia. Di mana abangmu? Nggak tahu. Kemana dia pergi? Ya. Sebagai orang Islam berarti Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Oh iya jelas. Iya, makanya aku bilang berarti abang mengakui orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Ya jelas. Nah iya, apalagi Bang. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu diskusi sengit ya antara adiknya Ustadz Ahmad Kainama dengan Edis TV, kawan-kawan sekalian ya. Kenapa saya membahas ini? Karena orang ini memang mirip sekali ya dengan si Kainama ya, karena sama-sama orang Ambon dan wajahnya juga memang mirip ya. Bahkan orang ini katakan bahwa dia itu adiknya Ustadz Kainama, sekalipun nanti itu hanya mungkin sepupu atau seperti apa ya, tapi dia bilang adik-adiknya Kainama seperti itu ya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa ya diskusi mereka ini tentang junjungan ya sebenarnya ya. Jadi teman-teman muslim itu kan mengikuti yang namanya Nabi mereka itu Nabi Muhammad ya, dan kita mengikuti Yesus Kristus, dan itu jelas dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia hidup sampai hari ini, dia hidup karena dia ada Allah dan dialah juru selamat bagi kita. Yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup kekal. Janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28 sangat jelas, dia memberikan hidup kekal kepada kita. Jadi Edis TV bertanya, ya kenapa kamu tega gitu ikut ya dan dipimpin oleh mayat begitu. Dan itu adik Kainama ini benar-benar mengakui juga teman-teman sekalian bahwa memang ya dia dipimpin oleh orang mati. Nah seperti apa videonya? Mari kita saja simak berikut ini. Ya Bang, abang ini apakah Anda seorang muslim? Ya muslim. Muslim. Oke, kita kasih semangat dulu dia teman-teman. Oke, Bang Ambones, Anda muslim sejak lahir atau bagaimana? Oh, sejak lahir. Sejak lahir. Nah, jadi begini Bang Ambones. Kenapa Anda mengikuti orang mati? Nah, apa Yesus juga nggak mati? Yesus bangkit. Kalau Yesus masih di kuburan, maka saya seperti Anda. Kalau bangkit mana ada orang? Sebentar dulu. Aduh, jangan kesurupan dulu, Ambones, pelan. Jangan kesurupan. Tarik nafas. Tarik nafas. Gini Ambones, dengar ya, Ambones ya. Jangan merokok Ambones. Inilah kalau jadi pengikutnya Muhammad nih. Begini Ambones, dengar ya. Ya, siap. Begini Ambones, dengarkan. Pertama-tama, terima kasih. Pertama-tama, kita jangan bicara dulu soal keyakinan. Oke? Mengenai Yesus bangkit itu tidak Anda imani, oke? Kebangkitan Yesus itu tidak Anda imani, tetapi itulah yang dikatakan oleh Bible kami, oleh kitab suci kami. Nah, sementara menurut imannya orang Islam, Muhammad itu sudah meninggal nggak? Ya betul. Sudah meninggal. Kamu pengikutnya Muhammad nggak? Pengikut. Oke, berarti kamu pengikut orang mati nggak? Pengikut. Iya. Itulah bedanya kita. Saya pengikut Yesus yang hidup, Anda pengikut orang mati di kuburan, betul? Kamu bisa buktikan bahwa Yesus itu nanti dulu. Sebentar, yang itu nanti dulu. Oke, siap. Kan tadi sudah saya bilang, yang itu kan memang tidak kamu imani. Kita bicara apa yang tertulis saja dulu. Oke, kan? Siap. Nah, sekarang begini. Kamu kan sudah mengakui bahwa kamu pengikut orang mati dalam kubur. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kau serahkan dirimu dipimpin oleh mayat dalam kuburan? Kamu pernah nggak? Ini mau cerita iman, apa cerita fakta, apa fiksi? Sebentar, menurut agama Islam, Muhammad ada dalam alam kubur, betul? Betul. Dan dia adalah pemimpinmu, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu menyerahkan dirimu dipimpin oleh mayat dalam kubur?
Ah, itu iman-iman saya. Iya, coba kau jelaskan dulu secara logika. Mengapa kau buat dirimu dipimpin oleh mayat? Nah, gitu. Silakan. Aku kasih satu logika buat kamu. Silakan. Jadi, apa kamu punya orang tua? Udah pernah meninggal? Aduh, ini lari kemana-mana ini. Enggak, kau jelaskan saja mengapa kau buat dirimu dipimpin oleh mayat dalam kubur. Ya saya yakin. Oh, yang Saya penting percaya. yakin kalau ini. Iya. Oke lah, tapi intinya kamu sudah mengakui ya bahwa kamu sebagai Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas pengakuannya. Terima kasih atas pengakuannya. Ini dia cukup jujur, teman-teman. Cukup jujur dan belak-belakan. Tapi Bang, sebentar Bang. Tapi ngomong-ngomong, abang kok mirip Kainama? Jangan-jangan adiknya? Adiknya. Adiknya. Kemana abangmu? Ku cari-cari dia. Di mana abangmu? Nggak Hah? tahu. Nggak tahu. Kemana dia pergi? Mama itu sama aku satu kampung aja. Satu kampung. Gini, boleh nggak abang sampaikan sama dia, diajak diskusi. Insya Allah nanti kalau ketemu ya. Tolong sampaikan, Bang. Oke. Abang dicari-cari sama Edis TV, mau diajak diskusi dengan baik-baik. Tenang saja, Bang. Dia tidak menggigit gitu. Karena begini Bang, banyak ya pendebat-pendebat muslim ini jagonya cuman ngomong sendiri, jagonya gosip. Tapi kalau beradu argumen meninggal dunia. Begitu. Makanya aku bilang sama abang, sampaikanlah kepada Kainama ya, bahwasanya ditantang diskusi sama Edis TV. Jangan cuman Kainama saja, sampaikan juga kepada teman-temannya itu, si Dondi, kemudian siapa lagi, si Juma, Uncu PA, semua kabarkan kepada mereka. Mestinya kan kamu malu. Kainama itu dari mana? Ambon, Kristen asalnya, ya kan? Dodi dari mana? Orang Cina, Kristen asalnya. Mestinya kamu malu. Oke, bisa saya tanggapi? Bang, Kamu mestinya malu. kalau baik, itu nggak ada hubungannya Bang. Nanti kalau saya sebut-sebut orang-orang yang dari Muslim, kan nggak nyambung Bang. Mau saya sebutkan? Misalnya siapa? Ini ku sebut orang-orang yang dari Muslim. Ada 3 orang dari Aceh itu. Satu Pendi namanya, ya kan? Yang kedua si tersadarkan itu. Kemudian yang ketiga lagi bapak-bapak yang satu lagi itu 3 orang dari Aceh. Mau siapa lagi? Udah banyak Bang. Nggak ini nanti. Si Kace, terus siapa lagi? Siapa lagi? Yang pemeran anu itu. Aduh sebentar Bang, ganti-gantian ngomong Bang. Ya kan? Siapa lagi? Si Lukman Sardi, siapa lagi? Asmiranda. Kan aku bilang Bang, abang nggak malu. Kan nggak nyambung Bang. Nggak nyambung. Tidak masalah mau orang masuk Islam, tidak masalah mau orang masuk Kristen. Sekarang yang penting mari kita buktikan mana yang benar. Kita berargumen, kita berdiskusi, itu Bang. Itu baru namanya berpikir secara sehat. Masa kebenaran ditentukan dari orang masuk Islam? Bukan begitu Bang. Kebenaran itu ditentukan apakah yang dikatakan itu sesuai dengan fakta atau tidak. Tapi satu pengakuan dari abang tadi yang sangat-sangat mantap Bang. Abang orangnya jujur. Tadi abang sudah mengakui bahwa umat Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Ya. Iya. Orang lain kayak saya. Bukan, orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur nggak? Terserah mereka. Kalau saya iya. abang Islam. Ya. Sebagai orang Islam berarti Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Oh iya jelas. Iya, makanya aku bilang berarti abang mengakui orang Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Ya jelas. Nah iya, apalagi Bang. Bang, ada apa pesan Tuhan Yesus Bang? Begini, orang buta tidak dapat memimpin orang buta sebab keduanya akan masuk ke dalam lubang. Itu Bang. Makanya aku bilang sama abang, bagaimana mungkin abang bisa jalan menuju kepada hidup yang kekal, sementara yang membawa Anda ke sana itu nggak mencapai itu, tidak mencapai hidup yang kekal itu, melainkan berada di pemakaman.
kalian. Coba kamu pikir pakai logika. Hidup yang kekal itu di mana? Di dunia apa nanti di sana? Baik, saya jawab ya Bang ya. Coba logika. Oh jelas di bumi Nah, Bang. jawab, Hidup yang logika. kekal di mana lagi? Ya, di bumi ini, mau di mana? Ini Bang, apa yang tertulis? Dengar dulu Bang. Kita ini nggak Nah, punya, iya. kita nggak punya hidup, Bang. Dengar dulu, kita nggak punya hidup iya. yang lain, Bang. Kita nggak punya hidup di tempat lain. Hidup kita ini cuma di bumi ini. Dan kerajaan surga itu adanya di bumi ini. Menurut Bible, kerajaan surga itu adanya di bumi ini. Nanti ketika Yesus datang, ini iman kami ya Bang ya. Nanti Abang pun nggak percaya. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Coba kamu tunjukkan. Wah, Tunjukin ayat. ya, nanti ketika Yesus akan Tunjukin. misalnya di dalam kitab Wahyu berbicara mengenai langit yang baru dan bumi yang Wahyu baru. berapa? Wahyu berapa? Wahyu berapa? Baik. Oke, baik ya. Kita bukakan ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Sebentar. Saya bukakan Bang ya. Tapi ini kan nanti nih kita bicara iman nih Bang ya. Misalnya Wahyu 21. Siap. Ya kan? Wahyu berapa? Wahyu 21 ayat 1. Wahyu Lalu 21. iya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Misalnya itu juga di dalam perjanjian lama itu ada, Bang. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Seperti itu. Coba jelaskan buat aku. Bumi yang baru, langit yang baru. Iya, Berarti langit yang baru dan bumi yang baru dengan keadaan iya kan? gimana? Diciptakanlah bumi yang baru, langit yang baru. Iya, langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi Iya, Bang, sesudah poin kita bukan itu. Jangan kejauhan. Gini, kenapa Abang masih nekat dipimpin oleh orang mati? Itu dulu, jauh-jauh kali kita ngomongnya. Itu dulu Abang tinggalkan. Kau nggak paham, kau nggak paham. Oh, dia sudah menikmati dipimpin orang mati. Kamu sendiri aja, Oke lah Bang. kamu nggak paham. Oke lah, gini Bang. Saya percaya Bang ya. Sedikit Bang. Sedikit. Dulu. Bang. Wahyu 21. Bang, Wahyu sedikit ya 21. Bang ya. Gini Bang, pelan-pelan Bang ya. Pertama-tama begini, pertama-tama pesan sama Bang ya. Saya percaya bahwa kadang-kadang apa yang saya sampaikan hari ini tidak Anda sadari hari ini. Nanti di satu saat nanti Anda akan menyadarinya ya. Entah itu nanti ketika sebentar dulu Bang, aku lagi ngomong. Makasih. Aku lagi ngomong Bang. Mungkin Abang nanti mungkin bisa jadi Abang nanti lagi sakit di pembaringan ya kan, lalu Abang berpikir-pikir kemanakah saya ya kan setelah meninggal ini, apakah nanti saya kemana, masa saya mau ngikutin Muhammad yang juga di kuburan, karena Abang berpikir gitu ya kan, nanti pasti nanti suatu saat abang berpikir itu. Kalau sekarang karena Abang masih baru-baru ya mungkin Abang belum menyadari sama itu Bang. Tapi percayalah, apa yang saya sampaikan sekarang, suatu saat nanti, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, pasti nanti Abang ingat itu. Ya, intinya saya cuma bilang sama Abang, stop mengikuti mayat dalam kuburan.